Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobat Halalpreneur? Jumpa lagi bersama saya Yolanda Mayanti yang akan memandu cerita dari seorang teman ya. Teman ya, padahal saya baru ketemu hari ini. Ketemunya langsung ngobrol ya. Biasanya ketemunya di acara-acara, tapi alhamdulillah hari ini beliau menyempatkan diri untuk kita ajak berbincang, berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk Sobat Halalpreneur semua. Ada Pak Raden Iwan Setiawan. Assalamualaikum Pak Raden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau nyebut Pak Raden tuh sebenarnya identiknya sama yang kumis baplang gitu ya. Unyil gitu ya. Ini ada orang namanya Pak Raden Iwan. Ternyata jauh dari Pak Raden yang ada di TV ya. Sudah dipotong kumisnya tadi nih. Oh udah ya. Jangan sebelum kesini biar biasanya ho jagain pohon jamu, ini enggak sekarang ya. Ya, Pak Raden ini namanya Raden. Ini berarti orang mana nih? Sebenarnya bukan hanya ada di HPAI atau HNI saja. Oh gitu. Jadi jarang dipanggil Raden itu. Tapi nama aslinya memang Raden. Namanya itu R. Iwan Setiawan menurut KTP. R-nya? Tapi kalau ke haji, umroh kan nggak dipakai tuh R. Oh gitu. Iwan Setiawan binti Bin Saleh. Saleh. Bin Saleh. Jadi Gitu. R-nya apa sebenarnya? Ya Raden. Oh Raden. Malah di HNI aja dipanggil Pak Raden Iya. ya. Di tempat lain Iya. Pak Iwan ya. Karena nggak berkumis. Oh, karena nggak berkumis ya. Atau jualan pempek. Iklan itu mah ya. Ya, Pak Raden ini tinggal di Depok ya? Tinggal di Depok. Jadi dari tahun 2001 lah. 2001. 2001 sampai sekarang di Depok. 19 tahun ya. Cimanggis. Tapi aslinya asli Jakarta ya? Asli mah Jatinegara Kaup, Jakarta. Oh, Jatinegara Pulau Gadung, Kaup. Jakarta Timur. Dekat Klender situ ya. Nah, Pangeran Jakarta. Dekat situ. Pangeran Jakarta baru mau dibilang ya. Jangan-jangan dulu alumni SMA. Oh, enggak ya. Iya, SMA itu. Oh, SMA itu beneran ternyata. Karena saya dulu penguasa Jakarta juga. Oh, iya. Kuliahnya di Jakarta, daerah situ masih kenal lah ya gitu ya. Ternyata Pak Iwan ini dulunya adalah Agatha, anak gaul Jakarta. Beliau ini dulu pernah jadi ketua Ikatan Remaja Masjid Sunda Kelapa. Sunda Kelapa. Itu tahun berapa Pak Iwan? 89. 89. Udah lahir belum? Kalau aku sih udah ya. Cuman itu masih SD kayaknya, di SMP ya. Itu 89. Itu bareng siapa dulu, kenal nggak? Masih inget nggak? Ya, yang sekarang dia sebagai penggerak diantaranya Radio Rasil. Mas Krisna ya? eh, yang ownernya ya? Imam Ihsan Talib. Kalau yang lain-lain ya mau disebutin nanti. Oh, artis-artis tuh gaulnya loh. Wah. Artis, tapi sekarang juga gaulnya sama artis ya? Iya. Artis HNI. Ya, artis HNI. Ada Pak Esa, ya, ada Pak Firly, Ya. ada Pak Bagus. Nah, Memang kita harus begitu ya. Sekarang itu muncul dengan sendirinya asal punya mimpi, punya impian. Semua juga punya impian. iya. Setiap yang saya ajak ngobrol di sini pasti mereka ngobrolnya tentang mimpi. Nah, Pak Iwan sendiri mimpinya apa emang? Saya Boleh sih, maju sedikit? kalau saya sih mimpi itu gak ada, tapi saya punya impian gitu. Karena beda antara mimpi dengan impian. Menurut saya kalau impian itu adalah sesuatu yang kepengen banget gitu. Tapi kalau mimpi jadinya akhirnya kalau nggak dapat, mimpi kali lu ya. Impian ya, bukan mimpi. Impian. Jadi impian. Jadi sesuatu yang apa ya? Ya benar-benar akan diraih. Jadi udah kebayang jelas meskipun belum terjadi gitu. Nah itu mestinya kita ya begitu. Jadi itu memberikan energi buat kita mendapatkan. Ya walaupun ada motivasi, jangan takut mempunyai mimpi, artinya mempunyai impian. Nah, karena dalam khususnya bisnis di HNI ini adalah orang yang punya impian yang jelas itu bagaikan semacam apa ya, guide bosnya. Jadi yang mengingatkan itu. Ternyata juga demikian ya. Di dunia kalau kita perhatikan
punya impian besar itu, dia berupaya untuk mencapai impiannya. Yeah. Tentunya dia pasti punya program. Bahkan bisa jadi impian itu diwariskan. Ya kalau orang tua kan biasanya. Yeah. Ayah, bunda itu mau kamu tuh punya gini, impian tuh begini-gini. Begitulah impian. Dan banyak di dalam sejarah Islam khususnya hal-hal yang besar yang sampai sekarang kita pakai kan, itu bisa dari mimpi ya, dari mimpi. Ya kalau itu dikasih ya, misalnya azan, itu kan sahabat dikasih mimpi. Kejadian bagaimana Nabi Yusuf sehingga dia naik menjadi raja Mesir, juga kan mimpi. Ada sapi yang kurus gitu kan. Kemudian ada sapi yang gemuk gitu. Nggak tahu tuh kalau misalnya diartikan di HNI kalau kita mimpi itu seperti apa. Itu zaman itu ya dulu ya. Nah, jadi intinya ya tentunya kan kalau bicara masalah apalagi halalpreneur HNI di sini ya, bahwa kalau kita udah punya impian, artinya itu jelas tuh pribadi itu dia mau sukses dalam hal peluang usahanya, kan di sini. Jadi jangan pernah melangkah kalau kita mau sukses di HNI dalam proses bisnis ini, kalau tidak punya impian, akhirnya yang terjadi adalah ya coba-coba deh. Iya deh, buat anak kok coba-coba. Itu iklan ya. Tapi sebenarnya impian yang Pak Iwan sendiri, Pak Raden Iwan sendiri itu apa? Saya di HNI itu sebenarnya mungkin kalau dilihat sejarahnya ya, kita ngambil flashback aja ke belakang ya. Saya di HNI itu sebenarnya adalah impian yang saya pengen punya bisnis, khususnya adalah bisnis jejaring, yang itu milik umat Islam. Dan sudah ada pada saat waktu itu kan tawaran banyak. Saya sebelum itu juga ikut yang lain, karena belum ada. Nah, rupanya di situ menjadi pembelajaran. Tapi sikap saya kan banyak juga ya orang ikut kemudian berhasil di tempat yang lain. Nah kemudian muncul HNI, dia lupa, lupa gitu. Banyak yang kayak gitu teman juga di sana udah katakan udah lebih baik dari yang dulunya gitu. Walaupun sekarang juga gak ketahuan kemana gitu. Tapi bisnis yang jejaring itu masih ada, sampai sekarang masih ada. Nah artinya kan kita semua punya pilihan ya. Kita mau sukses punya pilihan. Kita mau dapat ikut institusi, lembaga bisnis apapun, sistem apapun, itu pilihan. Betul. Nah buat saya tidak bisa meninggalkan yang namanya nilai-nilai. Makanya di sini pilihan, oh ini ternyata saya suruh belajar dulu yang terus kembangkan ini. Nah impian itu udah ada. Jadi ada nih, nah ini mungkin ini. Tapi begitu juga harus dilihat dulu. Kan masuk itu bukan ketika di HNI atau dulu HPA, itu bukan begitu masuk kemudian hanya dengan produknya aja. Ya, tapi udah tahu karena udah punya pengalaman. Kalau namanya produk, orang bisa jual apa aja dalam artian, nah misalnya ini paling bagus ini. Nah, ini paling bagus ini. Tapi di balik paling bagus ini produk ini, kan kalau di kita ya tetap aja yang menyembuhkan Allah. Tapi kan harus ikhtiar. Ikhtiar. Ini produk, Dan alhamdulillah kan dulu awalnya dari 4 produk sekarang udah banyak. Ratusan ya. Banyak banget. Jadi itu impian. Jadi impian sederhana dulu tuh pengen punya komunitas bisnis jejaring yang ownernya punya muslim, orang-orang itu senantiasa untuk memajukan ekonomi umat. Berarti Pak Raden Iwan ini memang dulu bersama-sama membangun HNI ini dari awal atau bergabung di tahun berapa?
kalau bergabung semuanya sama. Dalam artian 2012 kan kalau HNI. Jadi berarti memang dari awal ya Dari awal. membangunnya ini ya. Dari Jadi awal. tahu dari cuma 4 produk sampai sekarang 60 80 berapa Ya. itu varian produknya. Kira-kira begitu. Perkembangannya mengikuti ya. Ini tadi sebelumnya kan pernah ikut-ikut juga mungkin yang lain. Apa yang bikin Pak Iwan klik di bisnis ini? Yang lain itu sama bisnis Jejaring juga. Kan beda. Kalau itu kan bukan 100% ownernya bukan Muslim. ya kan. Kalaupun punya Muslim, bisa jadi produknya dari luar. Itu nasionalis berarti itu kan. Iya. Nah, kan? Terus kalau dilihat dari Muslim, misal punyanya, tapi visi dan misinya belum tentu. Kan kalau kita, menurut saya keren banget visi dan misinya kan. Menjadi penguasa pasar industri halal gitu. Bukan hanya Indonesia tapi dunia gitu, dari Muslim Indonesia. Nah itu berarti memang impian. Nah, ketemu dengan komunitas ini, yolah sama-sama bangun. Sampai besar sekarang ini HNI, dan saya yakin terus akan membesar insyaallah bismillah ya. Itu karena punya latar belakang impian yang sama pasti itu para leader-leadernya. Ya, pasti itu punya kesamaan. Nah, sebab bagaimana menjaga impian ini menjadi impian kolektif, bukan hanya sekedar individu ya, tapi sehingga menjadi kuat. Kalau latar belakang dari sejarah bangsa ini juga dimulai dari Syarikat Dagang Islam, organisasi keislaman yang tentang itu pasti impian, tapi impiannya melebihi dari nilai bisnisnya sendiri. Bagaimana kita lepas dari penjajahan sebenarnya. Nah sekarang kita dijajah nggak secara ekonomi ini. Nah, ya nggak. Kita jangan sampai gini. Kita punya produk di dalam negeri, tapi kita sendiri tidak memakai produk itu. Kita sendiri bahkan dieksploitasi. Kalau alhamdulillah kan rata-rata produk kita ini kan berapa 98% lah katakan itu. Semuanya cuman berapa item aja, itu pun berapa item nggak semuanya diambil dari sana. Kalaupun diambil misalnya ya, ada kan madu yang di luar tuh, nah, tapi kan di packaging di sini masih ada untuk lahan, untuk usaha di luar produk core-nya kan, berarti punya ngambil di Indonesia. Nah, impian. Ini kalau bisa dibilang Pak Iwan Paradino ini adalah founding father-nya juga ya, salah satu founding father-nya HNI. Nah, melihat perkembangan HNI sudah 8 tahun ini, perkembangan produknya jelas sudah banyak. Kemudian bisnis jejaringnya ini ke depannya menurut Pak Raden Iwan seperti apa? Nah, waktu kita pertama-tama dengan di manajemen dan leader ini kan harus kompak ya. Makanya tuh benar langkah pertama tuh kita ada program yang namanya kalau mau sukses di HNI itu bukan kalau tapi pasti. Kalau atau jadi dia pasti sukses. Pasti sukses. Ya, itu program pasti kan. Kayak itu ya, SPBU ya, pasti pas. Iya. Pasti itu kan singkatan kan. Kemudian dari P-nya itu produk. Ya bagaimana mau sukses bisnis ini kalau misalnya nggak ada produknya, ya kan? Jadi harus disediain tuh produknya. Nah caranya bagaimana? Yaitu bagian intinya keren deh kalau kita sebagai pemilik pasarnya ya. Artinya sebenarnya nggak perlu mengurusin produk karena udah disediakan oleh manajemen, ya kan? Udah disediakan oleh manajemen dan alhamdulillah kita tinggal fokus saja membuka pasar. Jadi keren kan? Daripada kita nggak mau usaha, bikin pabrik berapa? Mesin berapa? Oh ya. Iya kan? Ya. Belum bikin botol ini apa segala macam. Nah itu kan nggak perlu mikirin kayak gitu. Jadi produknya harus ada. A-nya itu adalah agen. Agen itu artinya kita sendiri sebagai apa kalau kita sebut ya agen. Aku agen HNI sekarang lagi viral. Lagi viral ya. Gambarnya di mana-mana ya. Termasuk DP saya juga. Oh iya belum lihat. Itu agen. Ada produknya.
tapi agennya itu nggak punya impian yang sama dengan manajemen segala macam ya. Nah, tentunya kan nanti dari situ akan dibentuk, pasti ada sistemnya untuk mencapai impian itu. Mana sistemnya? Alhamdulillah kan kita masuk ya udah ada sistemnya, apalagi sekarang makin keren HICS-nya gitu kan. Keren deh gitu. Kalau awal-awal dulu kita pakai tulisan gitu, dikirim pakai pos. Kalau hilang di laut nggak bonus nggak sampai itu, bla 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 gitu. Nah, artinya yang dimaksud dengan ikhtiar manusiawinya, manajemen HNI itu mengeluarkan tadi pasti. Kalau kita jagain bersama, pasti sukses. Pasti sukses. Nah, S-nya sistem, T-nya teknologi. Ini luar biasa ini. Ya kita kayak gini bukan dadakan. Berarti bisa jadi kita memang dituntut. Nah, kita mau sukses itu sebenarnya sederhana ya dalam berarti gini. Kita mau sukses di HNI, ya pantas-pantasin lah. Pantas-pantasin kita bisa mencapai kapasitas untuk sukses di HNI. Kalau saya biasa nyebutinnya adalah gini, sikap mendahului peringkat. Sikap mendahului peringkat. Maka presentasi attitude itu lebih besar dimanapun juga. Faktor kalinya lebih besar. Adab dulu baru ilmu ya. Nah gitu. Jadi dalam pengertian attitude itu sikap mendahului peringkat. Artinya gini, kalau saya mau jadi lead platinum, maka sikapnya itu bagaimana perasaannya seorang lead platinum, sebagaimana mental juara itu gimana, kerjanya, gesit PCA-nya gitu. Bukan rata-rata. Bukan rata-rata. Jadi semuanya harus ya mendekatkan ke sana, ikhtiarnya. Kembali memantaskan diri tadi memantaskan diri. Itu yang disebut dengan dia barangkali baru gabung. Karena dia pengen sukses di HNI, tentunya dia nyari mantes-mantesin kan, mentornya dicari segala macam. Artinya kan bisa jadi orang direkrut berdasarkan acara ini kan, bisa jadi kan, dicari siapa yang punya program ini nih, siapa yang bicara nih, yang dicari Raden Iwan. Cari Raden Iwan. Nah kalau adab mestinya gitu kan, ini dapat dari mana? Ya kasih bapaknya salah. Itu adab yang mulia tuh begitu. Alhamdulillah ya sistem tuh diantaranya. Ya kita memantaskan lah. Kemudian T teknologi. Teknologi itu kita dengan pakai handphone apa segala macam. Nah ada yang lain tuh yang tadi yang di awal. Kan udah dia gabung yang ada lain-lain. Kok ini jadi kesini? Selain impian yang sama, ya kan? Tapi saya yakin itu semuanya dibingkai di situ. Apa itu? Integrity. Nah itu kalau udah kayak gitu tuh mesti jaga ada matinya dah. Karena kepuasan memberikan manfaat lebih banyak itu jauh lebih besar rasanya ketimbang dari sekedar sukses biasa dengan bonus gitu. Apalagi bonusnya besar, memberi manfaat lebih banyak, ikhlas, ridho, masya Allah itu. Segede-gedenya bonus yang dimakan sama kita, yang dipakai berapa sih? Ya kan? Nah itu di situ integritas seseorang. Nah kita dibingkaikan Dewan Syariah. Nah sekarang tinggal bagaimana merealisasikan beserta grup keseluruhan. Gak bisa dibangun HN itu dengan satu grup aja misalnya. Ya kan? Bayangin ya misalnya ya. Kalau kita sendiri nih punya di sini, ya bisa-bisa nggak ada HNI ke depan. Tapi begitu banyak kelompok dan segala macam, kan saling berlomba. Terus orang yang belum gabung, itu benderanya banyak amat ya, di sana ada gitu. Malah justru meningkatkan, dan pasarnya sih, udah deh kalau pasarnya bisnis kita ini, alhamdulillah nggak, ibaratnya alhamdulillah nggak mati lah. Dengan ada kejadian seperti ini, karena pastinya itu sudah mendekati semuanya tercover, ya jalan. Jadi udah otomatis.
Jadi sekali lagi impian itu tadi kalau mau sukses ya harus punya impian lah. Punya impian. Jadi jangan sampai mimpi kali ya gitu. Jadi bisa dibilang orang yang akhirnya memutuskan diri untuk bergabung dengan HNI ini mempunyai impian yang sama sebenarnya ya. Ya tujuan secara umumnya sama. Itu kan disebut di dalam sebuah institusi apapun juga kan ada visi dan misi. Ada visi dan misi. Ingin mensiarkan produk halal. Iya. Wow. Tapi hal yang mendasar seperti gini ya, seperti ini. Kalau kita punya impian, pasti biasanya dia nyari tuh. Gimana keadaan segala macam nggak menjadi alasan. Dia nyari untuk mencapai impiannya itu. Jadi nggak terasa dia merupakan energi yang luar biasa. Nggak capek gitu. Wow, pokoknya nggak tahu tuh dapat energi dari mana ya. Nah pertanyaannya lagi nih. Memang kalau udah ngomong nggak bisa ini ya. Suka nggak bisa direm ya kalau itu ya. Bisa sih. Bisa ya. Pokoknya ngomong aja gitu ya. Ya emang bersambung ya kalau Bob. Itu kan impian salah satu langkah awal kan. Impian. Nah, ya jadi pertanyaan gini, apakah orang yang punya impian itu selalu sukses? Nggak juga. Tapi orang sukses itu pasti punya impian. Oh gitu. Nah jadi yang beda ini apa dong? Sama-sama. Benar-benar mau merealisasikan impiannya itu. Jadi ya dia pasang target, strategi, mau belajar gitu. Jadi bukan sekedar impian aja. Saya pernah mengelola impian dari hal-hal kecil. Dan itu ternyata fantastis ya. Dalam artian bisa jadi kita dapat dalam 2 malam. Oh. Misalnya saya mau jadi executive director gitu, ya, executive director. Cuman tercetus impian-impian yang menjadi inspirasi gitu. Buka pintu gerbang, malam-malam bunyi, biasa kampung kedengeran. Malam-malam, pulang malam misalnya. Nah begitu masuk ke rumah, anak yang pada saat itu kecil, misalnya umur 2 tahun. Terbangun, kita ngelihat wajahnya, perasaan kayak gimana tuh. Nah impian tuh jadi, pokoknya saya hadiahkan. Kebenaran mau ulang tahun gitu ya, 2 tahunnya, saya mau hadiahkan, yaitu supaya bisa ganti pintu gerbang berserta mobilnya. Gitu. Hadiah dari rasa berdosa, rasanya gimana gitu ya, ngelihat anak bagus gitu kan ya walaupun dia nggak bagaimana gitu, tapi ya keadaan seperti itu. Ya udah kalau mau kayak begitu ada orang salah alamat, padahal itu malam-malam di closing tuh. Karena kalau udah punya impian pasti dia punya tujuan yang jelas. Nah itu bedanya sama orang yang sekedar mimpi saja. Saya punya impian, nanti Allah kasih itu jalan-jalannya. Jadi itu adalah 2 hal yang berbeda antara impian dan mimpi. Iya menurut saya begitu. Nggak heran sekarang jadi emerald karena orang kesasar malam-malam di closingnya. Kalau emerald kan emerald pertama di HNI, ya kan? Pelatih itu pun udah gitu. Udah. Nah sekarang tinggal bagaimana, banyak kok pasti di leader kita tuh luar biasa ya. Kita di HNI apalagi karena udah ada sistem ya. Buktinya di sini saya hadir kan itu dalam artian beda jaringan, tetapi kan dalam satu rumah yang sama. Nah itu mestinya dibangun kayak begitu, dibangun yang kayak gitu. Pasti gak mungkin kalau nggak punya impian yang sama. Yang ngerucutnya ke sana kan, ngerucutnya ke sana. Jarang-jarang loh itu di perusahaan network marketing satu rumah memang, tapi ketika beda jaringan mau berbagi ilmu, berbagi inspirasi itu jarang gitu loh. Mereka biasanya ngurusin jaringannya aja. Kalau ini enggak, kalau di HNI ya. Iya. Ada, tapi mungkin kan itu wajar lah manusia gitu. Betul. Ya. Tapi dengan adanya sistem, orang insya Allah akan mengikuti sistem itu gitu. Misalnya gini lah, Bu Yola ke luar negeri,
yang sistemnya udah bagus gitu. Nyetop deh taksi di tempat bukan penyetopan taksinya, malah kita yang ditilang. Iya. Nah, kalau di sini kan enggak. Jadi sistem itu luar biasa, makanya HNI punya sistem. Untuk mengatur yang kayak gitu-gitu ya. Nah, diantaranya kayak gitu. Dan harus tuh berani mengeluarkan keputusan. Nah, itu untuk menjaga integritas setiap individu dan institusi. Ya gitu, jangan bukan hanya slogan aja. Berarti impiannya Pak Iwan sebenarnya udah tercapai lah ya, membangun komunitas pengusaha bisnis network marketing Muslim. Ya, itu awalnya begitu ya. Tapi kan di HNI ini impian itu banyak. Jadi kita punya impian, target makanya. Kalau untuk mengejar peringkat, berapa tahun peringkat ED harus dicapai. Ya kalau 1 tahun sebenarnya kalau benar-benar dia mau usaha, ya kayaknya kelamaan kalau setahun ya. Gitu udah ya. ada sistem segala macam gitu ya. Belum ada sistem aja ada yang 4 bulan. Gitu. Ya kalau 3 bulan ada 2, tapi kan itu dari sekian orang banyak ya cuma 1-2. Tapi kalau sistem udah terukur biasanya, proven. Baik. Ya, Pak, ini terakhir mungkin bisa memberikan tips atau motivasi kepada sobat halalpreneur agar lebih berjuang lagi nih di komunitas yang udah dulu Pak Iwan, Raden Iwan ini udah membayangkannya akan seperti apa dulu ya, ternyata sudah tercapai gitu. Jadi kira-kira teman-teman yang sudah masuk dalam komunitas ini harus bagaimana? Ya, kalau bicara masalah impian, saya cuma pengalaman aja nih. Kita sama-sama awal dulu ngebentuk HNI, teman-teman semua yang sekarang ada di manajemen dan leader ya, itu kita kumpul kayak begini ya, sekitar 7 orang. Dah kita bayangkan setahun, 2 tahun, 8 tahun itu ke depan seperti apa. Kita benar-benar praktekkan mimpi. Mimpi, diem aja, maksudnya diem, bayangin. Nah setelah itu ditanya satu-satu, apa yang kebayang, apa yang kebayang, merinding. Dan alhamdulillah itu terbukti semua. Kita punya pencapaian, misalnya 1 tahun ini punya target sekian, maka ada yang disebut dengan bisa 154 miliar. Iya kan, atau B99 1 triliun. Oke. Impian. Nah, begitu punya impian, jadi diafirmasi bayangan kerjaannya seperti apa, dengan memaknai tadi nilai pasti tadi. Produknya harus gimana, nanti kalau ada gimana, persediaannya gimana gitu. Apa yang mau kritik agen sehingga menjadi tadi jangan loyo, mudah loyo segala macam, meskipun ada produknya gitu. Untuk itu. Jadi saya yakinkan ya, jangan pernah lepas dari impian. Jadi selalulah terus diperbarui. Impian-impian. Ada impian kan jangka panjang, jangka pendek. Maka begitu mulai pengen sukses di HNI, udah nggak ada lain, fokus kemana dulu. Tujuannya kan kalau kita kan udah jelas tuh. Apa tuh? Yang pertama peringkat tinggi. Peringkat tinggi. Iya kan? Langkah ditanya nih para mentor ya, yang rekrut atau segala macam ditanya, Bapak serius kita ya? Yuk saya coba coaching, dampingin, Bapak juga serius. Nah kita punya program nih. Kalau mau sukses di HNI, coba kita target yang jelas nih. ED-nya mau berapa bulan? Caranya gimana? Nah gitu. Jadi jangan mencapai ED doang gitu, tapi gak disiapin juga omsetnya. Ya. Jadi ketika gabung harus sudah ada target itu ya, ditanya kan. Tadi di awal tadi ya. Kalau mau sukses di HNI harus punya impian. Pasti orang yang punya impian itu pasti ngelihatnya adalah sisi bisnis. Baik. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya untuk sobat halalpreneur yang punya impian itu harus dikejar ya. Impian itu harus besar, dan impian itu ada tahapannya, ada jangka panjang, ada jangka pendek ya. Ini terima kasih para Raden Iwan atas bincang-bincangnya kita hari ini.